Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memujinya, meminta pertolongan kepadanya, memohon ampun kepadanya, memohon perlindungan kepadanya dari keburukan diri kita dan perbuatan kita. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk menyesatkannya. Sebaliknya, barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikan petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan, hamba dan utusannya. Tidak ada nabi dan rasul sesudahnya. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang mantan koruptor, mantan anggota DPR. Dia pernah ditahan, divonis hukuman penjara 12 tahun. Kemudian dia karena kasus korupsi. Kemudian dia menjalani hukuman. Setelah dia menjalani hukuman 2/3 masa tahanan, 9 sampai hampir 10 tahun dia masuk di dalam penjara, baru keluar. Setelah keluar penjara, ia diundang berbicara di podcast, di channel YouTube mantan pimpinan KPK. 2 orang mantan pimpinan KPK. Mereka duduk berbicara dan tertawa bersama. Padahal kata dia, kata mantan anggota, mantan koruptor ini, 2 orang ini adalah orang yang paling saya benci, kata dia. Karena kedua orang inilah dia ditangkap dan dikasus masuk di dalam penjara. Karena dia merasa selama ini dia hanyalah korban permainan, dia tidak merasa terlalu berat hukuman yang dialami, perasaan dia. Dia merasa korban permainan elit politik pada saat itu. 9 tahun bukan masa yang pendek, panjang di dalam penjara. Habis itu mereka duduk. Dia sudah memaafkan 2 orangnya. Saya menjadi penasaran, apa yang membuat dia mau misalnya berbicara memaafkan 2 orang yang paling dia benci. Padahal dia merasa pada saat itu dia adalah korban. Dia merasa pada saat itu seperti keset kaki, pembersih kaki para elit politik pada saat itu. Mereka sekarang tertawa, berbicara bersama, membicarakan tentang kesakitan yang pernah dialami. Apa yang membuatnya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah dia bercerita, ternyata di dalam penjara Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan jalan sehingga dia berubah menjadi orang-orang yang lebih baik, orang yang lebih baik. Apa yang dia lakukan pada saat itu? Memang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat kita mengalami kesusahan, pada saat kita ditimpa kesulitan hidup, musibah,
Yang paling nikmat itu memang menyebut mengingat Allah kembali. Pada saat Allah memberikan nikmat, pada saat Allah memberikan kesenangan, sering kita lupa kepada Allah sebagaimana saat kita susah. Saya pernah lagi susah-susah, tak sengaja saya bilang begini di dekat kawan-kawan. Ya Allah, ya Allah. Sampai kawan saya berceletuk. Panjang Allahnya bangga tadi. Memang nikmat menyebut nama Allah itu kalau kita sedang dalam kesusahan. Kalau kita diberi nikmat, suka lupa. Lupa mengingat Allah. Pada saat kita senang, solat kita terburu-buru. Pada saat kita bahagia, disibukkan dengan urusan-urusan dunia, urusan perdagangan. Zikir kita juga berburu dengan waktu. Tapi pada saat susah, pada saat ditimpa masalah yang berat, enak sekali berzikir. Menyebut nama Allah itu sangat nikmat. Subhanallah. 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 Meresapi sekali kita menyebut kebesaran nama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Tapi pada saat ingat semua. Allah Akbar. Apakah itu salah? Tidak. Maka apa yang terjadi? Kesusahan yang menimpa kita, kesulitan hidup yang menimpa kita adalah undangan daripada Allah Subhanahu wa taala, panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terlalu jauh. Hambaku kesini, jangan udah terlalu jauh. Itu yang dia rasakan. Maka saya teringat apa yang disampaikan ada seorang mantan juara UFC yang beragama Islam, Khabib Nurmagomedov. Dia pernah mengatakan, saat orang diberikan kesuksesan, mereka sering berkata bahwa ini adalah semua hasil daripada kerja keras mereka. Ini adalah hasil latihan mereka, hasil manajemen mereka. Tetapi kata beliau, berapa banyak orang yang bekerja keras seperti mereka? Berapa banyak orang yang membuat strategi bahkan melebihi mereka? Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kesuksesan. Allah Subhanahu wa taala tidak berikan nikmat. Artinya apa? Bahwa setiap kenikmatan, setiap kesuksesan, setiap kesulitan hidup, setiap ujian merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah seorang hamba itu termasuk orang-orang yang bersyukur atau apakah dia termasuk di antara hamba-hambanya yang kufur? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kemudian mantan koruptor ini lakukan di dalam penjara? Tak ada lain. Tidak ada lagi tempat mengadu. Kawan-kawan yang dulu memujinya, kawan-kawan yang dulu yang datang merapat kepadanya hilang semua satu persatu. Di dalam penjara tidak ada teman. Tidak ada tempat pelarian kecuali Al-Quran. Mendekatkan diri kepada Al-Quran. Ia mulai baca-baca Al-Fatihah berulang-ulang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu menjadi obat bagi hatinya. Barangkali selama ini, karena dia ini adalah mantan selebritis, dia adalah seorang selebritis. Dari keluarga yang terpandang, ayahnya seorang guru besar. Yang selama ini dia jaga integritas, tiba-tiba tertangkap KPK. Ditahan yang lama. Selama ini dia merasa barangkali terlalu banyak ingin dipuji. Atau terlalu banyak ingin memuji atasan. Terlalu banyak memuji bos, memuji ketua umum partainya. Hilang semua. Dengan mengulang-ulang membaca Al-Fatihah, dia sadar bahwa hanya Allah satu-satunya yang wajib, yang layak dipuji. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Yang dia puji selama ini hilang. Allah yang dia puji saat ini adalah Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Dan dia menyadarkan
sadar, meyakinkan ke dalam hati, inilah yang betul-betul Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, engkau yang kami sembah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Hanya satu-satunya pada saat itu tempat bertolong, meminta tolongnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berulang-ulang membaca Al-Fatihah, hatinya tenang. Memang Al-Fatihah itu adalah obat. Nama lain dari surat Al-Fatihah itu adalah Asy-Syifa, obat penyakit jiwa, obat spiritual. Ada riwayatnya ketika seorang sahabat Rasulullah SAW, ada seorang laki-laki digigit hewan yang berbisa, hewan yang beracun. Lalu sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu datang berusaha mengobati laki-laki ini dengan membacakan Al-Fatihah. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, gigitan binatang berbisa tadi Allah sembuhkan. Lalu ada yang bertanya, melapor kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dari mana kalian tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah ayat ruqyah, adalah obat?" Rasulullah mengatakan itu bukan dia bertanya, tetapi untuk menegaskan, kok tahu kalau Al-Fatihah itu adalah obat? Kira-kira begitu. Kenapa? Memang Al-Fatihah ada buku judulnya Samudra Al-Fatihah. Kalau tidak salah penulisnya Haji Arifin Bey. Sudah lama, sekitar 10 tahun yang lalu saya baca. Kalau ada, saya sampaikan, kalau ada yang salah nanti mohon dikoreksi. Jadi kata beliau, memang ada hasil penelitian dari Jepang. Ada seorang peneliti ilmuwan di Jepang. Ayat-ayat atau doa-doa yang baik yang dibacakan kepada air, maka air itu akan menangkap semacam pipa magnetik, kata dia. Jadi kalau kita baca ayat-ayat atau doa-doa yang baik kepada air itu, maka molekul air yang di dalam itu berubah menjadi sesuatu yang indah dan cantik. Sebaliknya kalau kita bacakan ayat-ayat atau kita bacakan hal-hal yang buruk kepada air, maka molekul-molekul air itu bentuknya buruk. Nanti silahkan tuan-tuan buka di Google, doa air mempengaruhi, doa yang baik mempengaruhi bentuk air. Nanti ada gambar-gambarnya, ada foto-fotonya. Hasil penelitian di Jepang. Maka di dalam buku Samudra Al-Fatihah itu, jadi dia buat ada semacam doa dia. Kalau kita minum, coba dipraktekkan, kata dia. Air 1 gelas dibacakan Al-Fatihah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan seterusnya sampai amin. Baru diminum 1 teguk. Alhamdulillah. Diulang lagi 3 kali. Diteguk bismillah. Itu bisa menjadi obat. Ada dasarnya tadi. Dasarnya tadi yang sahabat yang dikena gigit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam perjalanan, di dalam penjara, ia mulai membersihkan hatinya. Ia mulai memperbaiki dirinya. Belajar menghafal Al-Quran. Belajar Al-Quran. Terakhir, pada saat dia semangat membaca Al-Quran, tidak ada gurunya. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala kirimkan seorang narapidana. Dia adalah perempuan. Allah kirimkan lagi seorang narapidana yang kebetulan, tapi tidak ada yang kebetulan. Ini adalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dia semangat di dalam hatinya terdorong untuk belajar Al-Quran dan menghafal Al-Quran, Allah kirimkan seorang narapidana yang mantan santriwati yang kebetulan terjerat kasus narkoba. Maka itu adalah Allah kasih, ketika kita sudah punya niat kembali kepada Allah, Allah kasih jalan. Allah kasih jalan yang tidak disangka-sangka. Allah turunkan, Allah kasih tadi narapidana yang mantan santriwati yang hafalannya banyak, bacaannya bagus. Dari situ mereka dia resah. Karena selama ini yang paling menyedihkan bagi dia punya anak yang kecil. Suaminya sudah meninggal, orang tuanya jauh di pulau lain. Dia mengkhawatirkan anaknya yang masih kecil.
Dan itu pada saat di penjara dia menyadarkan ternyata selama ini yang dia ragukan. Dia ragu dengan anaknya sama siapa, makan dengan apa. Ternyata dia disadarkan. Allah lah satu-satunya yang maha penolong. Setelah dia keluar anaknya baik-baik saja. Terakhir apa yang dia sampaikan? Setelah itu semua dia mendapatkan nikmat yang luar biasa. Sekarang dia sudah keluar dari penjara. Dia serahkan sepenuhnya dirinya kepada Allah pada saat penjara. Fa iza azamta fatawakkal Allah. Sekarang dia sudah bebas dan sudah memberikan pencerahan-pencerahan kepada umat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, menjadi ada pelajaran bagi kita di dalam kehidupan kita. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.